Tujuan dari sosialisme adalah komunisme. Marxisme maha kuasa, karena itu benar. Di penjara, seseorang menjadi revolusioner sejati. Semuanya hanyalah ilusi kecuali kekuasaan. Tidak ada satupun masalah perjuangan kelas yang pernah diselesaikan dalam sejarah kecuali dengan kekerasan. Ketika kekerasan dilakukan oleh rakyat pekerja, oleh massa yang tereksploitasi terhadap para pengisap, maka kami mendukungnya. Kekuatan intelektual buruh dan tani tumbuh dan semakin kuat dalam perjuangan mereka untuk menggulingkan borjuisasi dan kaki tangannya. Kelas terpelajar, antek-antek kapital yang menganggap diri mereka sebagai otak bangsa, faktanya mereka bukan otaknya, tetapi eksplikatif. Revolusi tidak pernah bisa diprediksi, itu tidak bisa diramalkan, itu datang dengan sendirinya. Revolusi sedang terjadi dan pasti akan berkobar. Si Trotsky, orang yang selalu jujur pada diri sendiri, tapi nyatanya penipu. Dia berpose ke kiri namun membantu yang kanan. Kapitalis akan menjual tali yang dengannya kita akan menggantung mereka. Kebebasan dalam masyarakat kapital selalu tetap sama, seperti di Republik Yunani kuno, kebebasan untuk pemilik budak. Cara terbaik untuk mengendalikan oposisi adalah dengan memimpinnya sendiri. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Tidak ada ampun bagi musuh-musuh rakyat ini, musuh-musuh sosialisme, musuh-musuh rakyat pekerja. Perang sampai mati melawan orang kaya dan pengikut mereka, kaum intelektual borjuis, perang melawan bajingan, pemalas, dan orang gaduh. Bagi kami, sangat menyakitkan melihat dan merasakan kebiadaban, penindasan, dan penghinaan yang diderita negara kita yang adil di tangan para tukang dagang sar, para bangsawan, dan kapitalis. Tetapi, siapapun yang mengharapkan bahwa sosialisme akan tercapai tanpa revolusi sosial dan kediktatoran proletariat bukanlah seorang sosialis. Demokrasi untuk sebagian besar rakyat dan penindasan dengan kekerasan, yaitu pengucilan dari demokrasi, para pengisap dan penindas rakyat. Inilah perubahan yang dialami demokrasi selama transisi dari kapitalisme ke komunisme. Revolusi adalah satu-satunya perang yang sah, adil, dan sangat hebat. Di antara sekian banyak yang diketahui sejarah, di Rusia, perang ini baru saja dimulai dan diumumkan. Semua ilmu pengetahuan resmi dan liberal membela perbudakan upah, sedangkan Marxisme telah menyatakan perang tanpa henti terhadap perbudakan itu. Demokrasi sangat penting bagi kelas pekerja dalam perjuangannya untuk kebebasan melawan kapitalis. Pelucutan senjata adalah cita-cita sosialisme. Tidak akan ada perang dalam masyarakat sosialis. Akibatnya, pelucutan senjata akan tercapai. Di mana dan kapan kerusuhan dan anarki diprovokasi dengan tindakan yang bijaksana? Jika pemerintah bertindak dengan bijaksana, dan jika tindakan mereka memenuhi kebutuhan petani miskin, apakah akan ada kerusuhan di antara massa petani? Bukanlah fakta bahwa semakin pesat perdagangan dan kapitalisme berkembang, semakin besar pula konsentrasi produksi dan kapital yang menimbulkan monopoli? Sebuah monopoli, begitu ia terbentuk dan menguasai ribuan juta, tak terelakkan menembus ke dalam setiap bidang kehidupan publik, terlepas dari bentuk pemerintahan dan semua detail lainnya. Sosial demokrasi revolusioner selalu memasukkan perjuangan reformasi sebagai bagian dari kegiatannya, tetapi ia menggunakan agitasi ekonomi untuk tujuan menyampaikan kepada pemerintah tidak hanya tuntutan untuk segala macam tindakan, tetapi juga dan terutama tuntutan agar ia berhenti menjadi pemerintahan autokratis. Lebih menyenangkan dan bermanfaat untuk melalui pengalaman revolusi daripada menulis tentangnya.
perhatian harus dicurahkan, terutama untuk mengangkat para pekerja ke tingkat revolusioner. Bukan tugas kita untuk turun ke tingkat masa pekerja. Kami bukan utopis. Kami tidak bermimpi untuk mengeluarkan semua administrasi sekaligus dengan sebuah subordinasi. Mimpi-mimpi anarkis ini yang didasarkan pada ketidakpahaman tugas-tugas kediktatoran proletar sama sekali asing bagi Marxisme, dan pada kenyataannya hanya berfungsi untuk menunda revolusi sosial sampai orang-orang berbeda. Tidak, kami menginginkan revolusi sosial dengan orang-orang seperti sekarang, dengan orang-orang yang tidak dapat melepaskan subordinasi, kontrol, dan mandor, dan akuntan. Komunisme muncul secara positif di setiap bidang kehidupan publik. Permulaannya harus dilihat secara harfiah di semua sisi. Dalam memperjuangkan sosialisme, bagaimanapun, kami yakin bahwa itu akan berkembang menjadi komunisme, dan oleh karena itu, kebutuhan akan kekerasan terhadap orang-orang secara umum untuk subordinasi satu orang ke orang lain dan dari satu bagian populasi ke yang lain akan lenyap sama sekali, karena orang akan terbiasa mengamati kondisi dasar kehidupan sosial tanpa kekerasan dan tanpa subordinasi. Seorang kapitalis akan melahap banyak orang. Karya kecil yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang jauh lebih baik ketimbang waktu luang yang hebat. Kita sadar bahwa kebebasan adalah suatu hal yang sangat berharga. Saking berharganya harus dijatah dengan hati-hati. Tidak ada teori revolusioner tanpa praktik revolusioner, dan begitu pula sebaliknya. Revolusi tidak dibuat, melainkan terorganisir. Ini merupakan ekonomi perdagangan yang mengarah pada persaingan antara produsen komoditas, ketidaksetaraan, kehancuran sebagian, dan penganiayaan orang lain. Imperialisme muncul sebagai wujud dari perkembangan instan dan kelangsungan dari sifat-sifat fundamental kapitalisme. Karl Marx berpendapat bahwa gerakan sosial adalah proses alami yang diatur oleh hukum yang tidak hanya bebas dari kehendak, hati nurani, dan niat manusia, namun juga menentukan kehendak, hati nurani, dan niat manusia. Jika kamu bukan bagian dari solusi, berarti kamu bagian dari masalah. Maka dari itu, bertindaklah. Bahkan, musik bisa menjadi sarana penghancur masyarakat dengan cara cepat. Program kami harus mencakup propaganda ateisme. Selanjutnya, untuk menghapus keuntungan bisnis, diperlukan pengambil alih para majikan yang manfaatnya berasal dari fakta bahwa mereka telah memonopoli alat-alat produksi itu sendiri. Pers seharusnya tidak hanya seorang propagandis kolektif dan agitator kolektif, tetapi juga seorang pengorganisir massa kolektif. Beri saya 4 tahun untuk mengajar anak-anak, dan benih yang saya tabur tidak akan pernah dicabut. Cara untuk menghancurkan borjuisasi adalah dengan menggiling mereka di antara batu penggiling perpajakan dan inflasi. Di bawah sosialisme, semua akan memerintah pada gilirannya dan akan segera terbiasa dengan siapapun yang memerintah. Mustahil untuk memprediksi waktu dan kemajuan revolusi. Ia diatur oleh hukumnya sendiri yang kurang lebih misterius. Jika perlu, untuk memberikan definisi singkat dari imperialisme, kita harus mengatakan bahwa imperialisme adalah tahap monopoli kapitalisme. Sementara negara ada, tapi tidak ada kebebasan. Ketika ada kebebasan, tidak akan ada negara. Tidak ada jumlah kebebasan politik yang akan memuaskan massa yang lapar. Jika sosialisme hanya dapat diwujudkan ketika perkembangan intelektual semua orang mengizinkannya, maka kita tidak akan melihat sosialisme selama setidaknya 500 tahun. Bisakah satu negara bebas jika menindas negara lain? Itu tidak bisa. Cara terbaik untuk menghancurkan sistem kapitalis adalah merongrong mata uang. Politik dimulai dari mana massa berada, bukan di mana ada ribuan, tetapi di mana ada jutaan. Disitulah politik serius dimulai. Terkadang sejarah membutuhkan dorongan. Kejahatan adalah produk ekses sosial.
pemerintah terhuyung, kita harus menanganinya dengan pukulan mematikan, dengan biaya berapapun. Menunda tindakan sama dengan kematian. Fasisme adalah kapitalisme yang membusuk. Tidak akan ada kebebasan yang nyata dan efektif dalam masyarakat yang didasarkan pada kekuatan uang. Dalam masyarakat di mana masa pekerja hidup dalam kemiskinan dan segelintir orang kaya hidup dalam parasit. Status wanita sampai sekarang telah dibandingkan dengan seorang budak perempuan, telah terikat pada rumah, dan hanya sosialisme yang dapat menyelamatkan mereka dari ini. Mereka hanya akan sepenuhnya dibebaskan ketika kita berubah dari pertanian individu skala kecil ke pertanian kolektif dan kerja kolektif tanah. Kebebasan penulis, artis, atau aktris borjuis hanyalah ketergantungan terselubung pada kantong uang, pada korupsi, pada pelacuran. Imperialisme adalah tahap akhir dari kapitalisme. Setiap masyarakat berjarak 3 kali makan dari kekacauan. Apa yang menyebabkan perang? Keserakahan kantong uang dan kapitalis Italia yang membutuhkan pasar baru dan pencapaian baru untuk imperialisme Italia. Hal terpenting saat sakit adalah jangan pernah putus asa. Tidak ada moral dalam politik, yang ada hanya kebijaksanaan. Seorang bajingan mungkin berguna bagi kita hanya karena dia bajingan. Negara merupakan senjata penindas dari satu kelas atas ke kelas yang lain.